Halo Gadgetiers, hadir di sini dan hari ini saya lagi ada di pabriknya Oppo. Tapi ini pabrik baru ya, dia jadi baru beroperasi Agustus 2022, baru beberapa bulan lalu. Lokasinya nggak jauh dari pabrik yang pertama. Kalau pabrik yang pertama itu ada di Mauk Tangerang ya. Ini dan sekarang ada di Kecamatan Priok, bukan Tanjung Priok, tapi Priok, Tangerang juga. Cuma beda beberapa kilometer lah dari situ. Masih di Tangerang juga. Nah, pabrik yang kali ini lebih luas. Kalau dulu 2,7 hektar, sekarang luasnya 10 hektar. Dan masih memuat sekitar ribuan pegawai yang dimana 97% adalah tenaga kerja Indonesia. Wait. Halo, hadir dari masa depan di sini. Ya, seperti kalian bisa lihat, saya lagi ada di studio, udah balik dari pabriknya Oppo. Dan kenapa saya syuting adalah karena setelah dicek, sebagian besar dari audio selama di pabrik itu nggak bisa dipakai. Ya, jadi ya saya mesti shoot ulang, ngomong ulang di studio ini. Dengan kapasitas pabrik mencapai 1 juta unit HP per bulan, tentu pertanyaannya menjadi gimana supaya HP Oppo ini nggak gacha. Kita kan nggak pernah dengar kan ada HP Oppo gacha kan? Nah, tantangannya pasti ada di quality control. Apa yang membuat Oppo tuh punya quality control yang berbeda dengan pabrik lainnya? Pabrik lainnya pasti punya quality control juga, tapi kenapa HP Oppo yang katanya bisa sampai 1 juta unit per bulan ini, itu kita nggak pernah dengar kalau itu ada gacha. Nah, ini yang saya ambil pelajaran dari perjalanan kemarin di pabrik Oppo. Proses quality control dimulai dari gudang. Gudang Oppo terdiri dari 3 bagian. Ada gudang komponen lokal, gudang komponen import, dan gudang untuk HP yang udah jadi. Di bagian gudang ini juga ada area di mana para pekerja membuka isi kardus yang udah diterima sebelumnya buat disortir sesuai dengan permintaan dari area produksi. Para pekerja di area penyortiran ini juga akan mengecek jika ada masalah fisik yang muncul pada komponen sebelum dikirim ke lini produksi. Ini quality control yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke gedung produksi. Di gedung produksi ini terdiri dari 3 lantai, di mana satu lantai itu akan terdiri dari 7 line produksi. Nah, di tiap-tiap line ini akan ada 3 bagian, yaitu proses assembly atau perakitan, testing, dan packaging. Tiap line produksi ini punya 1 orang servis yang bertugas buat ngecek kalau di line itu lagi ada masalah. Kalau 10 menit nggak teratasi, maka engineer akan turun tangan membantu di line itu. Kalau sampai 30 menit atau setengah jam masalah itu nggak juga teratasi, maka kepala pabrik akan turun tangan. Nah, berikut ini ada Mas Ray, product engineer dari pabrik ini yang akan menjelaskan secara detail proses testing dan packaging di lini produksi ini. Oke, jadi di sini tadi ini mesin buat Automatic screw, iya. iya. Makanya ini distandarkan semua torsinya biar seragam, dan biar nanti hasilnya juga sama gitu dalam semua screw. Ada pemasangan batik cover, iya. Terus Di press ya. iya di press juga biar si lemnya itu teraktivasi. Jujur ya, untuk komplain market di Indonesia nih lebih sensitif kalau untuk yang batik cover ya. Jadi kita ada implementasi pakai mesin buat repressingnya gitu, supaya dipastikan lem di setiap sisinya tuh teraktivasi sempurna dan tidak ada masalah-masalah batik cover ngangkat. Nah iya, maksudnya pengecekan eksternal itu adalah pengecekan appearance atau tampilan dari si handphonenya itu sendiri. Tujuannya ini biar sebelum nanti ke testing dan lanjut ke belakang lagi ke packaging itu tidak ada kelolosan si handphonenya secara fisiknya itu sudah tidak sempurna gitu. Jadi kita harus ada pengecekan dulu di sini biar nanti di belakangnya juga nggak ada masalah, iya. Tapi sebenarnya untuk pengecekan eksternal tuh ada 2. Sebelum testing udah ada pengecekan, nanti juga setelah testing ada juga pengecekan gitu. Dua-duanya dilakukan oleh manusia. Tapi ini kan operatornya sudah di training dulu. Untuk operator eksternal dia harus bisa menemukan gejala-gejala defect atau not good atau handphone yang cacat ya, biar nanti tidak ada kelolosan. Ini kalau bisa dilihat ini, yang merah itu adalah palet ya, itu palet untuk mengisi si handphone yang NG atau not good atau defect ya. Ya, kalau yang untuk hitam ini selalu untuk yang oke gitu. Statusnya gitu aja. Sebenarnya begini, untuk konsepnya kita tuh ada kalibrasi lalu ada verifikasi, tapi mungkin yang kalibrasi terlalu sempit layoutnya, tidak bisa diperlihatkan. Nah di sini ini adalah verifikasi, yaitu dia untuk mengecek hasil dari kalibrasi. Sebenarnya untuk proses kalibrasi itu apa, itu biar menyatukan fungsi si main kamera dengan secondary kamera, karena kan kita ada fungsi portrait atau bokeh
yang dimana satunya itu untuk mengambil gambar dan satu itu untuk mendeteksi si objeknya biar nanti efek bokehnya bisa terlihat gitu ya. Nah ini juga ngecek nih dia ada miring-miring atau enggak atau gimana gitu, dan ketika ada masalah pun ini bisa terdeteksi, jadi nanti biar kita lakukan perbaikan di proses assembly-nya gitu. Untuk yang sebelah sini, ini adalah MMI mesin. Nah, di sini kita lakukan pengetesan sensor-sensor. Nanti bisa dilihat, jadi ketika ada pengetesan giroskop, lalu ada pengetesan kompas, itu nanti si handphonenya juga akan dikalibrasi dan di testing juga. Nah, kalau yang ini adalah pengetesan kamera. Ya, cuma untuk kamera kita akan bagi beberapa station atau mesin, karena untuk capability itu mesin situ sendiri, karena kan untuk kamera harus ada jarak juga ya. Jadi sebenarnya kalau kita bedah mesin dalamnya, ini dalamnya juga ada lensa-lensa lagi. Itu biar kita bisa testing si jarak fokusnya untuk dari kamera si handphonenya itu sendiri. Itu. Dan pengetesannya juga selain pengetesan fokus atau yang berkaitan dengan motornya, ada juga yang berkaitan dengan tampilannya, karena kan bisa ada black spot dikit-dikit tuh. Nah, untuk yang gitu failure itu di testingnya di mesin kamera yang lain. Nah, untuk yang ini di mesinnya ini sendiri kita pakai instrumen network analyzer. Nah, sebenarnya ada dua ya, ada yang satu tuh untuk antena atau untuk connectivity, dan juga ada WiFi dan GPS. Juga input juga Bluetooth ya di satu mesin juga. Yang berjalan di Oppo untuk satu mesin testing semua network itu ada di model-model yang 5G Reno series kayak gitu. Nah, lanjut ini kita kan ini udah step terakhir di bagian testing ya. Nah, udah bagian terakhir testing, kita juga masih ada pengecekan eksternal atau tampilan si handphonenya. Sebelum kita masuk ke packaging dan akhirnya nanti final ke konsumen, jadi kita akan bagi-bagikan. Ada yang ngecek sampingnya doang, ada yang ngecek depannya doang atau layarnya doang, terus ada yang ngecek juga bagian belakangnya. Nah, ini yang terakhir sih, ini visual inspection, maksudnya ini pos terakhir yang menandakan pos testing ini sudah berakhir gitu. Kalau tadi kita sudah dari perakitan, jadi handphone batangan terus di testing. Nah, di sini memastikan kalau base itu oke. Nah, kita akan ada sampling lagi by quality nih. Nah, ini namanya quality ya. Nah, ini kita samplingnya tuh ngambil nih 7 handphone dari satu batch itu untuk dilakukan pengecekan di sini, pengecekan fungsinya 7 piece gitu. Nah, kalau ada masalah di pengecekan 7 piece ini, itu berarti di judge-nya dalam satu batch itu bermasalah. Jadi satu batch itu harus ditahan, harus dipisahkan, dan nanti untuk mengikuti handling selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke packaging section, Om. Iya, the packaging, betul. Mulai dari input IMEI di depan nih, ya. Setelah input IMEI, ya ini ada inject software, panel softwarenya nih. Karena kan di produksi tadi kita cuma pakai software sederhana biar bisa lewat testingnya. Nah, kalau di sini software ya ColorOS yang terbaru juga diinjeknya di sini, di pos ini, buat nanti biar konsumen tuh dapat yang paling baru gitu. Untuk durasi flashing softwarenya itu beda-beda sebenarnya tiap project, Om. Ada yang sampai 500 detikan gitu. Makanya ya hitungannya detik. Kita kontrolnya di detik, dan kalau misalkan semakin dia lama, berarti semakin banyak komputer dan port yang harus kita sediakan. Untuk bisa tetap mencapai UPH 360 itu. Jadi UPH itu unit per hour, Om. Jadi dalam 1 jam itu harus ada berapa output handphone yang terproduksi. Dan Oppo sendiri sekarang memakainya UPH 360. Dan untuk yang terakhir ini adalah pos penimbangan atau weighing. Nanti di pos penimbangan ini dipastikan kita mengatur, ada atur range-nya berapa gram berat dari satu kesatuan handphone itu. Ya, satu kotak itu. Kalau misalkan dia tidak sesuai, nah dia harus dipisah dulu. Nanti dianalisa dulu kenapa sih dia dari di luar si range-nya gitu. Tapi biasanya di kisaran 500 gram itu tuh total dari kardus, material packaging, terus aksesoris handphone, dan juga handphonenya itu sendiri. Di total 500 graman. Ada standarnya, tiap project ada standarnya. Tapi kita ngontrolnya dia hanya boleh berbeda tuh sampai 10 gram aja. Satu kotak isinya 10. Satu kotak isinya 10, ya. Dan
satu palet ini ada 80 ya. Iya, dan satu palet bisa menampung 80 karton atau secara total tuh 800 handphone. Sekali angkut nanti. Ini kan dibawa ke gudang tadi ya? Dibawa ke gudang finish good. Untuk yang terakhir ini, kita ada lagi kan kalau tadi sebelum packaging ada 7 piece. Nah ini disampling 10-10-nya. Nanti dibongkar, di unboxing oleh operatornya. Diambil satu kardus ini? Satu kardus itu ya. Dia akan cek secara fungsi ada masalah nggak nih. Nah, ini untuk memastikan final banget kan sebelum ke customer ada masalah atau enggak gitu. Makanya emang sampling yang terakhir atau OQC ini harus dilakukan. Tuh, dan kalau sudah ada masalah di OQC itu berarti masalah besar banget. Nah itu bisa kita nahan sampai 1 harian produksi. Nahan ke bagian? Nahan semuanya, maksudnya semua handphone yang sudah diproduksi ini harus tahan dulu. Sampai clear dulu nih penyebabnya kenapa sih, kenapa di testing tuh nggak ketahan gitu. Gitu. Kenapa lewat gitu. Makanya harus dianalisa dulu oleh engineer-nya sampai akhirnya nanti diputuskan oh ini bisa rilis atau emang kita harus bongkar. Gitu, iya. Untuk keputusannya biasa OQC per batch dulu, tapi jika per batch dilakukan pengecekan ulang ada masalah, ditambahkan batch-batch lain. Gitu. Kayaknya udah clear. Thank you Mas Rey. Iya, sama-sama Om. Nah, kardus-kardus yang berisi HP-HP yang udah jadi ini nanti akan dikirimkan ke gudang sebelum didistribusikan. Tapi ada satu kardus yang akan diambil dan dikirim ke ruangan penyiksaan, atau lebih tepatnya disebut quality control room. Oke, jadi sekarang saya ada di depan ruangan quality control QC, tapi cuma boleh di depan aja. Ini ada ruangannya berkaca, tapi kita bisa lihat di sini ada beberapa pengetesan. Yang pertama pengetesan mesin, pakai mesin untuk dijatuhkan pada ketinggian kurang lebih 1 meter. Nah ini dijatuhkannya pakai mesin ya, di bawahnya marmer dan dijatuhin pakai mesin. Kemudian di sana yang di belakang itu ada mesin yang warna biru itu buat apa sih, kayak ngetesnya tuh ngegotak-gotak gitu, kayak ngegrinding gitu mesinnya, lebih kejam lagi. Nah dan di sampingnya ini ada mesin lagi buat ngetes drop test, tapi buat micro drop test. Micro drop test tuh kayak misalnya orang lempar HP tuh ke meja atau kemana gitu, karena sembarangan aja gitu. Ini buat mengetes ketahanan itu. Oke, dan di sebelahnya ruangan yang drop test tadi, ini ada ruangan buat ngetes sinyal band sinyal 4G dan 5G. Jadi satu HP itu akan dimasukkan ke dalam mesin itu tuh, mesinnya segede gitu buat ngetes sinyal satu HP doang. Nah, selanjutnya akan dilakukan pengetesan kameranya. Ada ngetes kejernihan kamera dan vokal lainnya. Dalam lini produksi dites, nah di sini di random quality control juga akan dites lagi. Dan HP-HP yang udah di drop test ini, dan di tes segalanya lainnya ini, tentu nggak akan dijual lagi. Jadi semua HP-HP ini akan dimusnahkan begitu aja. Oke, jadi itu tadi keseluruhan proses quality control di pabrik Oppo yang baru. Ketat banget ya. Pantas kita di pasaran tuh nggak pernah dengar kalau ada HP Oppo yang gacha. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Dan saya juga berharap Samsung Indonesia, Sein, juga membuka pabriknya kayak Oppo seperti ini supaya kita semua sebagai konsumen bisa mengetahui bagaimana proses produksi dan quality control dari Samsung Indonesia. Kalau ada pertanyaan, tulis saya di kolom komentar di bawah video ini. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama, kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!